Rasulullah SAW mengatakan apa? La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena apa? Mereka itu menjadikan kuburan mereka tempat ibadah, menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Jadi apa? Kesimpulan bahwasanya apa? Tempat ibadah itu bukan kuburan. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi untuk demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yo'ah. Kita jumpa lagi di Ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman di setiap hari Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, dan di-share ya kawan-kawan ke teman-temannya yang lain agar dakwah ini tetap berlangsung. Baik Ustadz, sekarang kita masuk ke dalam tema para penyembah kubur, Ustaz. Nah, termasuk syirikah berdoa dan sholat di kuburan? Ya, jadi dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan apa? La'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena apa? Mereka itu menjadikan kuburan mereka tempat ibadah, menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Jadi apa? Kesimpulan bahwasanya apa? Tempat ibadah itu bukan kuburan. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi untuk demikian. Ya, jadi berangkat dari hadis ini menyimpulkan bahwasanya kuburan itu bukan untuk dijadikan sebagai masjid. Ya, tempat ibadah cukup masjid seperti Allah ya. Ya, kita makmurkan masjid Allah, kita beribadah di sana, kita ramaikan masjid Allah. Na'udzubillah, mungkin sebagian orang ya kalau untuk datang kepada ziarah kubur untuk apa semangat, tapi giliran untuk salat jamaah, nah, itu kan salat jamaah kan nggak wajib. Na'udzubillah ya. Jadi tapi kan berziarah memang kita disarankan untuk berziarah, Ustaz. Nah ya pastinya ziarah ya, ziarah kubur dianjurkan ya. Kuntu nahitukum an ziyaratul kubur, kata Rasulullah SAW. Dulu aku melarang untuk menziarahi kubur. Fazuruha, sekarang ziarahilah. Dan juga Rasulullah mengatakan fa innahu tudzakkirul maut. Ziarahilah kubur, karena menziarahi kubur itu untuk mengingatkan seseorang kepada kematian. Tapi apa yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah ketika seseorang telah melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang tidak ada tuntunannya, ya. Sekedar hanya ini kan baik, ini kan untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk kita itu bertawasul kepada orang saleh. Na'udzubillah. Ya. Allah Ta'ala alam, tidak pernah Rasulullah mengajarkan hal yang demikian. Tadi Ustaz nyebut mengenai tawasul kepada orang yang saleh, kepada orang yang beriman. Itu bertawasul apakah boleh, Ustaz? Wallahu Ta'ala alam, setahu ana ya, yang ana ketahui, bertawasul kepada orang-orang yang hidup, minta doa, wahai fulan ustaz, tolong doakan ana, itu tidak masalah. Tapi bertawasul kepada orang mati, wallahu ta'ala alam, tidak ada yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan dalihnya itu begini, Ustaz. Ketika hidup misal ada kiai ini yang semenjak dari hidupnya aja dia sudah memberikan manfaat kepada orang. Mati pun dia memberikan manfaat kepada orang dengan matinya dia, karena banyaknya menziarahi kuburnya dia, akhirnya kan banyak toko-toko tuh yang berdiri tuh di sebelah kuburnya itu untuk jual. Akhirnya dengan banyaknya peziarah yang datang, akhirnya toko-toko itu laku gitu dagangannya. Nah akhirnya mereka berkeyakinan wah orang ini berarti hidupnya aja bermanfaat, apalagi matinya juga bermanfaat itu. Akhirnya mereka bertawasul pada. Iya, itu hanya berangkat dari apa? Dari prasangkaan saja. Berangkat dari mungkin begini ya, mungkin begini. Yaitu berangkat dari apa? Dari sangkaan-sangkaan saja. Inna dhanni la yughni minal haqqi syai'a. Ya, dalam Quran mengatakan sesungguhnya prasangka itu tidaklah memberikan sisi kebenaran gitu. Jadi prasangka itu tidak memberikan sisi kebenaran. Jadi orang-orang yang mengagungkan kubur
Ini dulu pernah terjadi di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Dulu ada 5 orang saleh ya, yang kesalehannya itu benar-benar diakui oleh semua masyarakat bahwa mereka itu adalah benar-benar orang yang saleh. Ya, ketika mereka meninggal, mereka itu diagungkan, dihormati, kuburannya dibikin lukisannya. Dan pada akhirnya apa? Na'udzubillah ya, semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang demikian. Mereka membuat lukisan, membuat patungnya, sehingga apa? Sampai generasi setelahnya makin buruk, akhirnya disembah patung itu. Na'udzubillah. Jadi di sini para ulama memberikan kesimpulan bahwasanya apa? Tidak bolehnya kita memajang foto supaya apa? Menjaga kemurnian tauhid. Ditakutkan ya. Dan juga ada hadisnya yang kita tidak boleh memajang foto ya. Tidak boleh terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh. Dan juga Rasulullah mengatakan la tatruni kama atatul yahud wan nasara janganlah kalian berlebihan untuk menyanjungkan saya. Innama fima ma'na min hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya janganlah kalian berlebihan untuk memujiku seperti halnya orang Nasrani memuji Nabiullah Isa ya. Jangan berlebihan ya. Sesungguhnya aku adalah nabi dan aku manusia gitu. Memang kita itu dianjurkan untuk menghormati nabi ya, menghormati ahlu bait nabi, tidak menyiksa mereka, tapi apa ada hadnya, tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Bahkan Nabi pun melarang kita untuk berlebihan dan ini Ustaz ya, mengagungkan kuburnya dia ya. Iya gitu. Rasul aja itu tidak membolehkan kita untuk mengagungkan kuburnya dia, apalagi yang di bawahnya beliau. Kan seperti itu ya. Nabi aja yang dia itu maksum, yang dia itu Rasulullah khatamun nabiyyin afdalul bashar ya, sebaik-baik manusia, penutup nabi, dia tentunya paling mulia ya. Bahkan dikatakan mana yang lebih mulia dari Nabiullah Muhammad SAW daripada Jibril. Padahal ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada malaikat Jibril. Ya, karena dikatakan bahwasanya di Sidratul Muntaha ketika Rasulullah naik Mi'raj ya, di kejadian Isra Mi'raj. Jadi ada di satu tempat di Sidratul Muntaha itu Rasulullah diizinkan untuk boleh melangkah ke depan, sedangkan Jibril tidak boleh. Berarti lebih mulia Saudara. Ya, ada orang-orang mengatakan seperti itu. Ya bisa saja Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Ya. Jadi malaikat yang mulia seperti itu saja, Nabi Muhammad SAW yang mulia seperti itu saja tidak membolehkan kita untuk berlebihan untuk menyanjungnya, memujanya gitu. Masya Allah. Nah sekarang kalau misalkan ada orang nih, kita tahu dia ini suka sholat di kubur, suka berdoa di kubur, maksudnya berdoa dalam arti bukan mendoakan yang ini ya, maksudnya kalau kita mendoakan di kubur berziarah boleh tentunya nggak? Iya boleh tentunya, dianjurkan bahkan ya, kita itu ya berziarah kubur dianjurkan, jangan sampai kita tidak mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu tidak boleh, tidak seperti itu ya. Kita dianjurkan untuk berziarah kubur ya, supaya apa? Seperti yang dikatakan dalam lafaz hadis, tudzakirukumul maut, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Di situ ada anjurannya, ada sunnahnya, dan kita disunahkan untuk membaca doa ketika berziarah kubur gitu. Nah, ada ancaman nggak Ustaz bagi para pengagung kubur ini? Ya Allah Ta'ala alam besar. Anak pribadi tidak mengetahui ada ancaman ya. Tentunya apa? Tentunya ini jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tentunya apa? Famadhu ma'dil haqqi ila dhalal. Ketika Rasulullah telah menjelaskan, memberikan kita jalan yang lurus, jalan mana yang akan kita lalui ya? Apa yang kita harus lakukan terhadap hal ini? Rasulullah telah mengajarkan. Tentunya ketika ini sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan telah keluar dari fatwa para ulama, tentunya ini apa? Tentunya ini adalah kesesatan. Ya, Allah Ta'ala alam. Nah, terus tadi yang Anda bilang tadi, ada orang nih yang sholat di kubur, terus kan dia meminta di kubur. Nah, terus hukumnya kita untuk sholat di belakangnya itu bagaimana, Ustaz? Ya, dalam hal ini, ya ketika mereka itu berada di dalam hal yang tidak benar, ya kita tidak mengikuti mereka, ya. Kita tidak mengikuti mereka. Maksudnya dalam hal sholat wajib yang wajib. Nah, misalkan ada orang, dia itu adalah orang yang melakukan rutinitas ziarah kubur. Bagaimana hukum sholat di belakang mereka gitu? Ya sholat di belakang mereka ya sah-sah saja. Selagi mereka tidak melakukan jadi mereka sholat seperti sholat biasa, tidak melakukan keanehan dalam sholat mereka, dan tidak sholat di situ ada kuburannya. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Allah Ta'ala. Jadi seperti itu Sahib doa pembahasan kita mengenai para penyembah kubur.
Ustaz, mungkin bisa dikasih nasihat Sohib ya. Ya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di akhir zaman ya, di akhir zaman diangkatnya ilmu ya, di antara ciri-ciri akhir zaman Allah mengangkat ilmu. Jadi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajarlah ya. Ketika kita belajar, mengetahui kebenaran, insya Allah kita akan mengenali yang namanya kebatilan, dan kita akan mengetahui apa-apa yang tidak ya pernah diajari oleh Rasulullah SAW. Adapun ketika kita tidak mau belajar ya, terus kita beramal ya, itu akan cenderung salah ya, akan cenderung salah. Masya Allah. Demikian Sohib POA pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share kepada Sohib POA yang lain. Tutup Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan untuk tetap kokoh di dalam jalan kebenaran ini, untuk tetap kokoh berpegang teguh terhadap manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang saleh setelahnya. Itu sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.